warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lili Purwati. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penyusunan rancangan pelaksanaan layanan atau RPL, bimbingan dan konseling layanan klasikal dengan topik penggunaan gadget secara bijak. Sebelum menentukan topik layanan, guru BK atau guru kelas terlebih dahulu melakukan asesmen kebutuhan peserta didik melalui angket. Berdasarkan hasil angket yang telah disebarkan kepada siswa, diperoleh informasi bahwa sebagian besar peserta didik menggunakan gadget setiap hari, baik untuk bermain game, menonton video, maupun mengakses media sosial. Hasil angket juga menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang menggunakan gadget melebihi batas waktu yang dianjurkan, mengabaikan waktu belajar, kurang berinteraksi dengan teman maupun keluarga, serta sering menggunakan gadget sebelum tidur. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi konsentrasi belajar, kedisiplinan, kesehatan, dan perkembangan sosial peserta didik. Selain itu, beberapa siswa mengaku belum memahami cara menggunakan gadget secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, diperlukan layanan bimbingan yang dapat membantu peserta didik memahami manfaat, resiko, serta cara menggunakan gadget secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kebutuhan tersebut, langkah pertama dalam menyusun RPL adalah menentukan topik layanan. Topik yang dipilih dalam contoh ini adalah penggunaan gadget secara bijak, karena sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang teridentifikasi melalui asesmen. Langkah kedua adalah merumuskan tujuan layanan. Tujuan layanan harus menggambarkan kemampuan yang diharapkan dimiliki peserta didik setelah mengikuti layanan. Dalam RPL ini, tujuan layanan yang ditetapkan yaitu agar peserta didik mampu memahami manfaat dan dampak penggunaan gadget, menjelaskan pentingnya penggunaan gadget secara bijak, mengelola waktu penggunaan gadget dengan baik, menggunakan gadget untuk kegiatan yang positif dan bermanfaat, serta menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab dalam penggunaan gadget. Langkah ketiga adalah menentukan materi layanan. Materi disusun berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada layanan ini, materi yang diberikan meliputi pengertian gadget, manfaat gadget dalam kehidupan sehari-hari, dampak positif penggunaan gadget, dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan, tips menggunakan gadget secara bijak, dan pentingnya mengatur waktu penggunaan gadget. Langkah keempat adalah menentukan metode layanan. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan tujuan layanan. Untuk topik ini, metode yang dapat digunakan antara lain ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok, dan refleksi. Langkah kelima adalah menentukan media dan sumber layanan. Media yang dapat digunakan misalnya slide PowerPoint, video edukasi tentang penggunaan gadget, gambar ilustrasi, atau lembar kerja peserta didik. Sumber layanan dapat berasal dari buku, modul BK, maupun sumber terpercaya lainnya. Langkah keenam adalah menyusun langkah-langkah kegiatan layanan yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, guru memberikan salam, mengondisikan peserta didik, menyampaikan tujuan layanan, serta melakukan apersepsi. Apersepsi dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan seperti, siapa yang setiap hari menggunakan gadget? Apa yang paling sering kalian lakukan saat menggunakan gadget? Menurut kalian, apakah penggunaan gadget terlalu lama dapat mengganggu belajar? Pertanyaan tersebut bertujuan untuk menggali pengalaman peserta didik sekaligus menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, pada kegiatan inti, guru menyampaikan materi mengenai pengertian gadget, manfaat dan dampaknya, serta cara menggunakan gadget secara bijak.
Guru juga dapat mengajak peserta didik berdiskusi mengenai kebiasaan penggunaan gadget dan solusi untuk mengelola waktu penggunaan gadget secara lebih baik. Kemudian pada kegiatan penutup, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Selain itu, guru mengajak peserta didik membuat komitmen sederhana sebagai bentuk penerapan hasil layanan. Komitmen tersebut dapat berupa menggunakan gadget setelah tugas sekolah selesai, membatasi waktu bermain gadget setiap hari, memanfaatkan gadget untuk mencari informasi dan belajar, serta menghindari konten yang tidak sesuai dengan usia. Langkah terakhir dalam penyusunan RPL adalah menentukan evaluasi layanan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan layanan. Guru dapat menggunakan lembar refleksi, pertanyaan lisan, maupun observasi terhadap pemahaman dan partisipasi peserta didik selama kegiatan berlangsung. Dengan demikian, penyusunan RPL dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik, penentuan tujuan layanan, penyusunan materi, pemilihan metode dan media, penyusunan langkah-langkah kegiatan, hingga evaluasi layanan. Melalui perencanaan yang baik, layanan klasikal dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Demikian penjelasan mengenai cara menyusun RPL bimbingan dan konseling layanan klasikal dengan topik penggunaan gadget secara bijak. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman dan menjadi referensi dalam penyusunan layanan BK di sekolah. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.